Solo banget ya Mas ya. Ini Solo banget. Sumpah kalau ada orang Solo pasti ngalamin hal ini. Saya yakin semua orang di bisnis pasti pernah kena tipu. Loh, jenengan yang punya, saya nggak punya bisnis saya ketipu. Itu stress rilis seorang Mas Wali itu. Iya. Terus itu aja. Sederhana ya Mas. Enak, murah, cepet tapi ya. Enak tenan yo. Pokoknya kalau bisa ya kita ngobrolnya kayak gini tuh seminggu sekali Mas. Siap. Halo Metafong, ketemu lagi sama Dewa Mahesa. Dan pastinya di podcast ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, dan kali ini bahagia banget karena di podcast nyambung gak sih? Kadang yang gak nyambung makin bikin penasaran. Tentu saja ini adalah sinergi Metasol FM dan juga The Soga Eatery. Baju yang saya pakai dari Batik Danar Hati dan venue kita di House of Danar Hati. Sudah hadir bersama saya, ini dia beliau, Mas Wali Kota Surakarta, Mas Respati Ardi. Oh, ya. Sugeng rawuh. Terima kasih Mas. Di tengah kesibukan bisa menyempatkan untuk datang ke sini ngobrol dengan saya dan teman-teman dan sekaligus ngasih info ini. Matur nuwun sangat. Siap, sama-sama. Saya juga terima kasih udah diundang di Meta. Terima kasih. Nah, ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Solo, bagaimana Mas Wali, terus perjalanannya menjadi wali kota untuk tahun ini dan 5 tahun yang akan datang yang pasti. Apa saja kendalanya, hal-hal seru apa yang ditemui. Kita pengen tahu banget nih Mas. Pokoknya kalau bisa ya kita ngobrolnya kayak gini tuh seminggu sekali Mas. Siap. Saya suka ngobrol santai. Ini loh. Pokoknya kalau sama beliau ini penting sudah ngopi, sudah aman. Nah, ini harus beliau ini pecinta kopi sekali, kopi lover ini ya. Mas Respati Ardi, Wali Kota Surakarta, menjabat Februari 2025, lulusan Hukum UNS dan Magister Kenotariatan UGM. Ya. Sebelum menjadi wali kota, aktif sebagai pengusaha dan ketua HIPMI Solo. Ya. Terpilih dalam Pilkada 2024 dengan dukungan luas termasuk Bapak Presiden Jokowi waktu itu, dan memiliki fokus pada program-program pro rakyat dekat dengan generasi muda. Dan selain itu Mas Respati juga aktif belusuan dan dekat dengan budaya serta kuliner Solo. Mas, sebelum nanya-nanya tentang Solo dan sekitarnya, tentang bagaimana aktivitas selama ini Anda menjabat sebagai wali kota, misalnya Mas Respati tiba-tiba ada sebuah keajaiban punya sayap dan bisa terbang. Pertama kali tempat yang pengen dikunjungi manakah itu? Yang belum ya, punya sayap. Ya, langsung pengen bisa terbang di pucuk Gunung Merapi. Mas, itu nggak usah punya sayap aja Mas, jenengan langsung bisa ke sana. Ora iso ya mendaki ya. Oh, kan bener-bener di atas gitu. Iya. Alasannya apa Mas? Penasaran saya pengen kalau kita lagi di atas itu kita bisa tahu satu kebesaran yang maha kuasa, lihat yang apa yang diciptakan. Kedua, menyadarkan kita kalau kita sudah di atas tuh, kalau lihat di bawah berarti kita tuh kecil di tataran makhluk hidup. Itu kita cuman ya hal apa sih, titik gitu. Ya itu yang sekarang saya suka gunung Mas. Jadi saya suka camping, saya suka naik gunung gitu-gitulah. Senang gunung. Itu jadi saja. mabur gampang ya, terbang ya ke Gunung Merapi. Luar biasa. sebuah hal yang sederhana yang di luar ekspektasi saya ya. Cuman dikit Merapi sini aja loh. Cedak wae lah. Cedak wae lah. Kayaknya ini memang kan banyak urusan di ini ya, di Solo ya. Nah, jadi kok saya malah nggak nyangka loh jawabannya panjenengan itu hanya deket-deket sini saja. Bayangan saya kalau saya dikasih pertanyaan itu langsung melalang buana kutub utara kayak. Kalau saya bayangin Mas, kalau kan bisa terbang saya.
nutup kademen Mas, aduh banget tuh. Wah, beliau ini emang realistis banget. Ada sangu kopi karo jahe. Wah, aduh banget Oh kesuwen. iya juga ya. Ini realistis loh ini. Saya jawaban yang kadang-kadang tidak terpikir oleh saya, deket-deket aja. Ternyata pikir kayak kamu mungkin pekerjaannya ada di Balai Kota ini banyak banget ya. Jadi nggak sempet jauh-jauh main. Jadi ya bayangin main ning Swiss, main ning di. Iya. Kan suwe ya, aduh. Jadwal jenengan kan rapet ini. Masa ya ditinggal neng sisi gitu ya atau kemana gitu. Oke. Mas Respati dulu Ya. berkarir awal-awal tuh di dunia hukum ya Mas. Bahkan sempat jadi notaris. Ya. Bener, Mas? Betul. Terus tiba-tiba punya cita-cita jadi seorang notaris atau yang bergerak di dunia hukum tuh emang udah dari dulu cita-citanya gitu atau pripun Mas? Jadi ceritanya di dunia notaris itu karena almarhum ayah saya, kan Pak ayah saya pebisnis pedagang, pernah ditipu sama notaris, sama orang hukum. Jadi saya merasa wah aku tuh jadi notaris supaya ya bahasanya nggak berbuat yang seperti itu, dan dalam berbisnis dalam apapun kita harus punya literasi hukum. Makanya saya mengambil profesi notaris karena dulu almarhum orang tua saya ya simpel karena pernah tertipu sama profesi hukum, gitulah ceritanya. Gitu. Jadi Ditipu terinspirasi orang. sama pengalaman ayah panjenengan Iya. waktu itu tertipu secara oleh oknum hukum. Iyalah, oknum lah ya. Oknum dan akhirnya malah itu justru memicu jenengan untuk Iya, orang jadi tua saya notaris. juga ben kowe kudu kuliah hukum ben ora kapusan ngene iki, gitulah. Bahasanya Bahasanya gitu ya. ya simpel aja Iya, saya. kuliah sing pinter ning hukum ben ora iso dihapusi Ora wong. kapusan. Kira gampang kapusan atas nama hukum dan Iya, sebagainya. betul. Waduh. Ini cita-cita yang sederhana juga. Iya, Dan- saudara saya itu saudara orang Tadi orang tua luar biasa, orang tua jenengan nih. Terus akhirnya ada proses akhirnya seorang Mas Respati sebelum jadi wali kota nih Iya, iya. dari dunia hukum kemudian masuk ke dunia usaha sampai jadi ketua HIPMI tuh Mas. Nah, itu awal tahun berapa Mas? Ada inspirasi atau terinspirasi oleh siapa lagi atau mungkin dari bapak lagi atau ayah? Wah, Enggak karo sih. hukum karo tambah usaha wae le, enggak ya? Gimana itu Mas? Jadi dari awal saya baru dilantik sebagai PPAT notaris itu kan 2018 akhir. 2018. Jadi dari awal saya kuliah SMA bahkan itu memang dari dulu suka dagang, Mas. Oh, Dari dulu. Jadi dagang. sebenarnya minat sama dagang itu Udah lama, udah dari lama. SMA. Saya dagang baju koko pernah, dagang kambing Idul Adha pernah, dagang mobil bekas pernah, terus lalu kemarin terus bisnis ya kecil-kecilan jadi dagang ekspor minyak bekas, minyak jelantah. jelantah itu loh Mas ya kemudian. Ya, terus meneruskan bisnis orang tua yang rumah makan dan lain-lain. Jadi saya pikir memang dalam berbisnis terus ya, di awal saya HIPMI itu sebenarnya sudah dari 2011. 2011 saya masuk HIPMI itu cuman jadi sekretaris eksekutif lah, tugas nyatet-nyatet gitu loh Mas. Ya pengen aja, karena saya suka dagang, saya pengen masuk di ekosistem para pengusaha lah. Nah, temennya otomatis pengusaha semua. di Ya situ. kan mlebu Cik. Ya saya dari awal HIPMI itu 10 tahun udah bergabung, jadi dari yang petugas pencatat gitu terus berproses, terus jadi pengurus, jadi Iya, wakil ketua, jadi ini terus jadi ketua itu. berarti Jadi bisa berproses. dibilang memang minat untuk usaha dan dagang memang juga dari bapak ya? Dari bapak, ya dari orang tua lah. Kami Dari orang tua, ya. orang tua saya berdua memang dagang semua. wira swasta semua. Wah, disitulah sebenarnya Mas. Iya, Bahkan jauh sebelum menjadi profesi notaris di bidang hukum itu sudah ada dulu sebenarnya. Iya, sebenarnya udah ada dulu. Oke. Ini Apa sebuah sih Mas profesi. menurut jenengan secara pribadi? Nah. Dagang itu enaknya apa Mas? Biar menginspirasi Iya. pada pengen Jadi wirausaha itu. ya saya dagang itu suatu apa ya, insting kita kapan untuk kulaan, kapan menjual. Dan saya seneng hasil keuntungan itu bisa kita patok sendiri. Punya karyawan, punya tim yang orang akan bergantung pada gaji, bergantung pada kita, ya bisa berbagi lebih kalau kita dagang. Tapi kalau kita kerja di fixed income gitu kan memang kita agak sulit untuk bisa berbagi, pasti ada perhitungan yang lebih Iya. detail. Oh, Tapi ketika dagang, ketika ada keuntungan lebih, kadang kan kita manusia itu ya mangani sak piring cukup, nggak mungkin 2 piring. Ketika kita dapat keuntungan yang bisa membeli 2 piring, 1 piring bisa dibagi kan lebih manfaat.
Iya Mas ya. Ya gampangnya simpelnya gitu aja. Ada tantangan tersendiri Ada yang tantangan bisa sendiri. dinikmati ya Mas. Iya, bisa dinikmati dan bisa berbagi, bisa ngidupin orang lain itu Asik dari ya, Mas, dagang. ya? Asiknya di situ. Asik. Jadi bisa dibilang Mas Sespati ini cita-citanya bisa berbagi dalam arti bukan hanya menjadi pegawai terbaik, tapi menjadikan sebuah usaha hingga punya banyak pegawai. Ya, Iya. cita-citanya ngono lah. Cita-citanya dan terwujud. Ya insya Allah lah Mas. Ya ada beberapa Alhamdulillah. karyawan yang belum sampai ya masih ya, 70-an karyawan lah sekarang, tapi ya nggak belum nyampe ratusan lah. Banyak loh Mas. Ya alhamdulillah. Meta itu nggak ada 70. 17-nya nggak ada ya. Diam saya di situ. Itu aja mikir gajian tiap bulan. Iya sama lah. Tapi sudah 70 Ya, lebih. bodoh. Ya ampun. Bodoh lah. Oh, iya. Dengan hiruk pikuk bisnis ya plus minus lah. Ya, itu yang pasti mungkin menginspirasi juga semoga untuk Gen Z yang pengen punya usaha sendiri, Ya. Mas Sespati bisa jadi salah satu teladan bahwa memang bisnis dengan segala naik turunnya ya Mas, Iya. tantangannya dan Tantangan. sebagainya, tetap semangat untuk dijalani. Ya, jadi jangan melihat proses instan. Mm-mm. Dulu saya dagang ya ketipu ya. Oh pernah Mas? Pernah dong. Oke. Terus ikut orang dulu ya. Sekarang tuh kadang tuh anak-anak sekarang pengen berwirausaha, pengen berbisnis tapi langsung pengen bikin usaha. Was. Tanpa punya pengalaman itu berbahaya. Oke. Ikut orang dulu, ambil ilmunya, kedisiplinan. Ikut orang jadi karyawan tuh jangan beranggapan kita wah aku jadi karyawan suwe, enggak. Karyawan itu untuk memastikan fixed income, Mm-mm. lalu untuk mengambil ilmunya yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Mindset kita tuh kalau udah ikut orang kan tahu oh cara nyambut gawe kayak gini, cara bekerja itu seperti ini. Nah itu bisa diduplikasi Oke. nantinya. Berarti tidak salah ya Mas kalau kita ngomong nih Mas Wali, ketika seseorang kerja di sebuah restoran ayam goreng kemudian sudah tahu ilmunya kemudian dia buka dengan nama sendiri, buka sendiri, Itu sah. Itu Fine-fine aja itu ya? fine aja. Itu murni kompetisi bisnis dan ilmu hukum bisnis ya begitu. Oke. Ilmu ekonomi ya begitu. Semua bisa berproses, semua punya kompetisi, bahkan bisnis yang baik itu punya kompetitor yang sehat menurut saya. itu ya justru akan membuat kompetisi itulah yang membuat semakin ini ya kualitasnya semakin Betul. bersaing baik dan Betul. akhirnya Betul. konsumen yang akan menikmati itu. Iya. Dan saya karyawan saya ada yang bikin bisnis serupa itu saya juga nggak khawatir Nggak masalah. ya. Ada Normal ya, Mas? aja. Ada di bahkan di profesi notaris juga karyawan yang sudah lalu dia kuliah dan mau Iya. ngambil kuliah ke notaris itu ya sah-sah aja. Rezeki wis ono sing ngatur nggak? Sudah ada yang ngatur dan biarkan dia berkembang. Iya berkembang dong Mas. Ikut yang orang yang ikut kita itu kita harus punya mimpi Iya. untuk berkembang. Lagi Nggak pula boleh. kalau misalnya kita buka usaha ya Mas Wali ya seperti jenengan atau mungkin orang-orang di luar sana, anak-anak muda jangan lupa untuk bikin bisnis, bikin usaha. Kan nantinya akan ada karyawan juga. Itu Betul. mampu membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Tapi ya tadi diawali bahwa jangan buru-buru kalau yang baru lulus. Jangan buru-buru bikin bisnis. Ikut orang dulu, ambil ilmu belajar dulu. Percaya sama saya. Nggak ada yang kemurungsung. Ojo kemurungsung dan nggak ada yang instan. Ah, ini Pak. Tidak ada yang instan. Orang. Yang instan hanya mie. Hanya mie. Instan. Oke. Akhirnya jadi ketua HIPMI Ya, tahun 2023 ya Mas ya? ya betul. bener ya, Mas, ya? Betul betul. Tahun 2000. Selama perjalanan waktu berarti belum cukup lama Mas akhirnya masuk jadi Iya ya, saya masih jabatan aktif itu Mas. Iya pas kan? Dicalonkan itu. akhirnya kan kumpul dengan teman-teman rekan-rekan Iya, pengusaha iya, yang ada di iya. Solo Raya. Ada pengalaman lucu nggak Mas waktu atau menarik atau yang unforgettable moment lah pokoknya mengesankan deh gitu sama teman-teman HIPMI. Saking ketika akhirnya harus meninggalkan jabatan itu karena harus ada amanah jabatan yang lain, apa yang dirasakan waktu itu Mas? Ya. Momen-momennya. HIPMI itu kan di himnanya itu tiada yang bahagia setelah selepas kerja. Jadi HIPMI itu memang tempat berkumpul, berhimpun, berorganisasi setelah rekan-rekan ini selesai ngantor, selesai berbisnis, menceritakan Keluh kesah. keluh kesahnya. Ya. Kalau dinilai 1-2 kegiatan hampir banyak, jadi angel cerita ya, ada yang pas kita main kemana bareng, Oh iya masih ada. kita factory visit kemana bareng, kita golek utangan bareng. Ini seru ini. Golek utangan bareng. Baru kali ini nyari utang ngejak temen gitu ya. Ayo Iya. utang bareng yuk. Ya kita gitu. mau bisnis bareng golek utangan, golek pendana ya itu kan
dalam Dari konsep investor berbisnis dan investor dan lain-lain. Oke, seru ya ternyata Mas. Ya di dunia usaha begitu Mas, struggle. Kita Oke. orang mungkin melihat hari ini orang yang bisa financial freedom itu dilihat sekarangnya, tapi orang yang ngeposting tentang financial freedom itu dia juga berdarah-darah, pasti bleeding di awal. Ya walaupun nggak semuanya harus diceritakan. Nggak perlu diceritakan kan, prosesnya nggak perlu diceritakan. Saya dulu waktu magang di Cikarang 1 tahun, tiap hari naik motor ngelewati truk-truk dan lain-lain itu ya saya nggak perlu diceritakan. Akhirnya diceritakan di sini. Untuk jadi notaris kan harus magang. Saya magang di Bekasi dan ya itulah proses hidup itu. Bagian dari proses. Bagian dari proses. Jadi kadang-kadang orang nggak ngelihat prosesnya kan, tiba-tiba udah jadi aja, udah punya ini punya itu, betul. punya karyawan segini sebagainya. Tapi ternyata di balik itu semua seorang Mas Wali, Mas Respati Ardi juga pernah berdarah-darah juga. Iya iyalah pasti dalam membangun bisnis dan karir ya. Pasti. Pasti. Pernah kena tipu juga waktu bisnis. Saya yakin semua orang di bisnis pasti pernah kena tipu. Loh, jenengan yang punya, saya nggak punya bisnis, saya ketipu. Saya juga bingung. Ini orang nipu saya itu apa yang dicari? Bisnis aja nggak ada. Aneh ini. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, pemirsa, tadi sempat di awal-awal tuh ngobrol sebelum kita take ini ya, bahwa satu program yang sangat saya salut beliau waktu pencalonan menjadi Wali Kota Surakarta dan bersama Wakil Mbak Astrid ya, yaitu akan rutin muter ngantor di beberapa kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Solo. Ini program belum pernah ada sebelumnya, sejak dulu belum pernah ada. Dan akhirnya diwujudkan oleh beliau. Tentu saja ini juga beriringan dengan kegiatan yang ada di kantor wali kota otomatis. Ya, pasti. Jadi harus bergantian. Jadi kayak beliau itu menyibukkan diri. Udah tahu sibuk tambah sibuk lagi. Tapi ya insya Allah demi pelayanan terhadap masyarakat ya Mas. Ya. Nah pasti. Ini seru banget. Langsung tancap gas waktu awal jadi wali kota. Ke kelurahan-kelurahan, ada 3 kelurahan kalau nggak salah. Ya. Nah, kan itu kali pertama warga Solo langsung khususnya di kelurahan, wali kotanya langsung di situ. Respon lucu atau unik apa yang ditemui pada saat, kan ini sudah jadi sesuatu yang belum biasa toh Mas. Respon warga pripun nih? Ya, terutama petugas-petugas kelurahan ya, yang agak apa ya, kikuk apa pi, yang agak bingung agak kikuk ya. Kantor karo Mas Wali rasanya agak bingung kira-kira apa yang harus disampaikan dan lain. Jadi mungkin membiasakan diri. Memang saya itu tidak pernah membatasi yang berkomunikasi dengan saya harus eselon 2 misalnya. Enggak. Semua saya membuka komunikasi ke semuanya. Bahkan sampai ke pegawai kelurahan. Ya terkadang ada yang Pak nitip Pak ini ngelapor ke atasan dewe, ngelapor ke ini ya yang hal yang unik begitu memang harus di situ. Tapi memang ada kelemahan ketika saya di kelurahan itu, ada kelemahannya yang datang tokohnya masyarakat itu aja. Nah, makanya saya ada kegiatan yang sebulan sekali di minggu awal itu kita masuk belusukan naik sepeda pagi-pagi untuk menyerap langsung ke warga. Jadi supaya saya juga nggak mau mendapatkan informasi sepihak. Oh, biar informasi berimbang. Betul. Terkadang kita perlu ngonter ini bener nggak ya yang diceritakan tokoh ini misalnya. Saya harus ngonter. Oh benar, oke. Oh nggak benar. Lah ya, Mas, cross check ya? Karena mau nggak mau kebijakan itu harus sampai di bawah dan harus sampai dirasakan ke paling bawah. Karena gitu. Rakyat yang paling utama. Masyarakat, warga Solo yang paling utama. Bisa dibilang ya dulu mereka yang milih saya, mereka yang bayar pajak, mereka yang hidup di kota ini ya saya harus dengar dan saya nggak memilih-milih untuk komunikasi dengan siapa. Gitu. Pernah ada cross check yang berbeda dengan informasi? Sering. Sering. Ya. Akhirnya di situ akan tahu ya Mas sebenarnya permasalahan sebenarnya warga Kota Solo itu apa malah karena didengar langsung ke masyarakatnya. Zaman pilkada waktu kampanye waktu itu
Saya sehari itu ada 13 sampai 15 titik kunjungan. Jadi sudah terbiasa dengan flow ini dan sudah terbiasa komunikasi sama warga. Jadi ketika menjabat ini langsung tahu problem masyarakat tuh di bawah tuh pengennya kayak gimana tuh. Pengennya warga. Justru yang saya lagi menyesuaikan adalah birokrat dan teknokrat di pemerintah yang harus saya sesuaikan saat ini. Itu ya Mas. Ya, itu yang paling penting juga. Itu ya paling Itu penting paling sih. penting. Paling penting sih Sudah ya. terbiasa di swasta, kayak contoh kalau di swasta tuh setiap rapat ada MOM, ada minute of meetings. Di rapat di pemerintahan kadang lupa bikin risalah rapat, nggak tahu tadi yang catat siapa, esensinya rapat kemana, ya rapat-rapat aja. Itu menurut saya nggak krusial yang harus kita betulin. Iya. Oke. Berarti ketika jenengan jadi wali kota ada banyak hal baru yang Oh ya pasti Mas. jenengan hadapi ya Mas. Pasti. Ya? Bahkan ada beberapa di luar bayangan waktu sebelum Iya. Kebanyakan di luar bayangan. jenengan pikirnya seperti ini ternyata loh. Ya, harus menyesuaikan, harus bisa ngemong ya, harus bisa ngayomi masyarakat. Semuanya, tidak untuk 1-2 golongan dan untuk semua golongan. Mas, program-program panjenengan seperti Posyandu Plus, Rumah Siap Kerja, UMKM Center udah mulai jalan semuanya. Ada beberapa program yang sudah Anda jalankan. Monggo pilih salah satu program yang hasilnya benar-benar panjenengan tunggu. Rumah Siap Kerja. Rumah Siap Kerja. Karena tadi seperti saya sampaikan di awal. Kenapa Rumah Siap Kerja? Rumah Siap Kerja ini enforcement atau pemaksaan untuk bagi warga kita yang di prioritas 1, prioritas 2 itu warga yang dengan ekonomi paling bawah. Itu kita paksa, kita ambil anaknya yang usia produktif untuk kita masukin ke pelatihan, kita asramakan dan mohon maaf ya, kita brainwash untuk lebih disiplin. Karena warga yang di ekonomi paling bawah dia sudah tidak mendapatkan fasilitas dari orang tuanya, nggak mungkin dia diberikan kewenangan orang tuanya untuk berekspresi, berkreasi, bekerja dengan baik. Nggak ada tempat pasti ngewangi nyambut gawe atau dia cuma tengok-tengok di rumah. Itu yang saya nggak mau. Makanya ini saya juga terinspirasi dari Sekolah Rakyat, ya programnya Pak Prabowo. Jadi dipaksa anak yang untuk memutus mata rantai kemiskinan itu harus dipaksa. Anak ini harus diambil. Mau nggak mau? Harus mau di asrama. Kita brainwash, kita latih. Yang program Rumah Siap Kerja ini khusus untuk ada yang spesial yang untuk berangkat ke Jepang. Jadi kita latih bahasa Jepang, kita latih skill dasar, kita berangkatkan ke Jepang. Itu dan itu 0 rupiah kita bayarin pakai anggaran pemerintah. Iya. Itu supaya orang yang sebelumnya makan sehari sekali, sebelumnya underpaid atau puasa nggak makan ya Mas, pembayarannya paling bawah, dia langsung ada lompatan gaji dan terbiasa untuk bekerja. Kadang orang memang mindset anak-anak muda kita yang mohon maaf di ekonomi di paling bawah itu mereka pasrah aja, udah nggak ngapa-ngapain. Pasrah sama males bedanya apa Mas? Ya dua-duanya hampir sama. Pasrah harus nggak mau ngapa-ngapain. Males nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu kita enforce Mas. Karena ini nanti bergulung, karena ini akan menggulung. Kita ada indikator atau tingkat pengangguran terbuka. Saya sangat berharap, saya berdoa tingkat pengangguran terbuka di Kota Solo bisa menurun nantinya. Dengan paksaan-paksaan di pelatihan yang sudah jelas yang terima kerja. Kadang tuh kita bikin pelatihan lupa yang ternyata pelatihan ini nggak ada penyerapan tenaga kerja, itu yang masalah. Saya lihat nih sekarang di Dinas Tenaga Kerja banyak lowongan, tapi dari pekerja, dari anak-anak muda ini tidak bisa terserap, nggak sesuai spesifikasi dari para penerima kerja. Tidak bisa terakomodir dengan baik, Mas. Iya, karena nggak sesuai spek. Mereka nggak mau. Dia minta kan pasti ada speknya nih perusahaan-perusahaan ini. Betul. Tapi ternyata dengan sekian padahal banyak. speknya standar sebenarnya. Ini yang saya agak sedih. Padahal speknya standar. Standar. Dan yang ada realitinya terlalu banyak yang di bawah standar. Iya. Orang bikin kurikulum vitae sak-sae, orang pas walk-in interview nggak bisa ngomong. Karena saya juga saya pas sebelum jadi wali kota jadi pengusaha interview orang. Kan pasti yang pernah apply banyak juga kan, sering. Yang apply banyak tapi kualitasnya jelek sekali. Disayangkan. Ini perlu ada enforcement dari pemerintah. Wah, jadi sesuatu yang memaksa itu ternyata ada yang baik ya. Kudu memaksa orang untuk berubah, untuk meningkatkan kemakmurannya, ya kamu harus bergerak sendiri. Jadi konsep saya adalah program saya mungkin tidak populis, saya tidak apa-apa. Yang penting
Saya memberikan yang masyarakat butuhkan, bukan yang masyarakat mau. Beda ya. Oke. Jenengan punya anak, ya, anak jenengan yang dimau adalah mie instan. Ya. Tapi apakah setiap hari jenengan mau ngasih mie instan setiap hari Ya. yang dia mau? Tapi pasti memberikan yang dia butuhkan, Yang sayur, butuhkan. susu, daging, protein dan Seperti itu analoginya, Mas. analogi seperti Wah, itu. keren. Jadi harus enforcementnya harus kenceng harus. Ya memang mereka mungkin agak teriak-teriak dulu tapi ya udahlah, ini memang harus kok gitu. Demi kebaikan. Demi kebaikan mereka gitu. Ya. Tapi aman kok, Mas. Kalau di rumah saya yang seneng mie instan saya. Jadi malah saya yang dipaksa anak saya untuk makan sayur. Oke. Analogi yang luar biasa dan pastinya ini demi kebaikan dan kemajuan masyarakat Kota Solo Iya. pada khususnya, biar yang disampaikan beliau tadi nggak ada lagi masyarakat dengan mohon maaf ekonomi yang bawah, sudah tahu di bawah malah nggak mau kerja. Iya, itulah saya. Gimana nanti masa depannya, Ya, Mas? makanya perlu di-enforce, dilatih, dirubah mindsetnya, diambil dari ekosistem yang ekonomi yang kurang baik gitu. Seru loh pas kemarin sama Pak Gubernur juga meresmikan SR ya, Mas. Ya, sekolah rakyat. Nah, ada asramanya juga Iya, di situ. asrama. Akhirnya berjalan dan itu cukup membuat orang-orang di Solo, penduduk warga Kota Solo khususnya jadi merasa terbantu banget, apalagi yang nggak mampu sekolah lagi. Perlu diketahui, salah satu nih baru kemarin saya ditelepon kepala sekolahnya minta tolong ke kami, Pak tolong nih ada orang tua yang gregeli, maksa untuk anaknya pulang. Sebentar, Mas. Gregeli, Mas. Gregeli. Itu bahasa Indonesia gregeli apa? Ada yang tahu? Tulis di komentar ya. Gregeli itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Bingungi, apa ya? Gregeli itu Risih. itu yang orang Solo dok sih. Gregeli atau griseni? Ada yang tahu bahasa Indonesia? Ada yang seperti itu. Jadi ada orang tua Pengen yang pulang gitu anaknya. memaksa anaknya pulang. Ini alasan yang menarik. Alasannya, Mas? Memaksa untuk anaknya pulang karena beras di rumah habis. Berarti si anak ini dipaksa kerja kemarin. Oh. Padahal anak kelas SMA kelas 1 suruh menanggung beban orang tuanya. Akhirnya apa? Ya saya bilang tidak, harus ditahan di situ, orang tuanya kita kirimi sembako. Kita kirimi yang supply beras. Soalnya Segitunya, Mas. harus gitu. Kan kasihan, Mas. Kalau dia kembali lagi ke ekosistem dia mau jadi apa nanti? Logikanya kalau misalnya anak itu di asrama, harusnya beras di rumah nggak gampang habis ya? Ya makanya Ini malah habis. Nah, makan siapa Berarti ternyata dia, selama ini? Dia kerja, dia tulang punggung berarti. Oke, entah nggak tahu apapun Entah kerjanya apapun itu ya. kerjanya kan kasihan, Mas. Ini yang harus di-enforce, harus dipaksakan dari Padahal pemerintah untuk adil. anak tersebut masih dalam Kelas 1 SMA, kelas lulusan kelas 3 SMP kan berarti. usia yang wajib belajar. Wajib belajar. Yang itu kasihan Kasihan masa juga ya. depannya. Kita paksa supaya nanti dia bisa lulus SMA sekolah rakyat, bisa kuliah dengan baik, dapat beasiswa. Kalau enggak ya bisa langsung sekolah vokasi, langsung kerja. Nah, tentunya itu akan menghidupi keluarganya yang ditinggalkan dan pasti penghasilan lebih tinggi. Mungkin berarti memang orang tua tersebut memang harus benar-benar diedukasi ya, Mas. Betul, ya? betul. Harus dipaksa, jangan Ini begitu. ada Karena tujuan utama kasih di ya. balik ini. kan Anak-anak ini gitu. dieksploitasi sama orang tuanya pasti. Mas Raspati kan bisa Ya. dibilang di himpunan pengusaha muda, mewakili anak muda, usahawan di Kota Solo, sekarang menjabat wali kota, otomatis wali kota yang juga mewakili generasi muda. Pernah nggak Mas punya ide-ide yang nyeleneh sebagai anak muda dan jadi wali kota? Atau mungkin malah sudah terwujud atau sekarang dalam proses terwujud? Ya, Ide ya. nyeleneh apa yang paling nyeleneh yang jenengan pikirkan jadi wali kota? Ya simpel ya, sebenarnya kayak masalah penanaman ijazah itu normal. Yang paling ini tuh kita di perkotaan. Perkotaan tuh problem isunya pasti ada dua. Satu masalah parkir, dua masalah sampah. Parkir dan sampah, Nah. oke. Parkir ini saya dapat ide dari teman-teman Karang Taruna bahkan. Karang Taruna. Pak, biar supaya teman-teman anak muda nggak jadi jukir, nggak markir, nggak jadi jukir liar. Iya. Bikin perwali, bikin peraturan melarang anak-anak di bawah 35 tahun usia produktif untuk jadi juru parkir. Oke. Itu pasti ada pertentangan, Pasti ya, pro kontra pro pasti. kontra. Makanya saya siapkan di rumah siap kerja Oke. supaya kamu nggak bisa parkir, kamu kerja di pekerjaan formil. Tadi yang mereka mau parkir, tapi yang mereka butuhkan apakah parkir? Jadi juru parkir kan tidak. Tidak. Selamanya nggak mungkin jadi juru parkir yang nanti dan pasti keturunannya akan diajari parkir juga lagi. Itu yang Jadi, nggak boleh. Turun temurun ya. Ya turun temurun. Ini nggak ada pembangunan manusianya nggak ada. Iya, iya. Lalu progres apa yang terjadi setelah itu, Mas?
Jadi lagi sosialisasi kita Oh, ini kita lagi masih sosialisasi, masih komunikasi terus. Kita kerjasama Godok lah istilahnya, Mas, ya? Ya, kita kerjasama dengan Polresta juga untuk penertiban juru parkir supaya tidak ada parkir yang kalau bahasanya diketok harga yang mahal. Iya. Supaya ada efek jera bagi juker-juker yang tidak baik. Iya sih, masih jadi selalu Itu problem issue. masalah perkotaan ya Mas. Iya, masalah. Termasuk Solo juga. Termasuk Solo lah. Yang dimana mungkin kalau kemarin saya mengalami tiba-tiba waktu jagong di salah satu tempat di area Solo kota, tiba-tiba langsung aja belum selesai parkir tiba-tiba nggak ada karcisnya, apa langsung 20.000, 10.000. Iya. Oke, ya udah manut ya. Iya, kadang kan terpaksa itu, tapi kan itu kan tidak baik ya. Akhirnya kan itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Betul, ya, Mas? tidak boleh. Ada kan ada wilayah, ada nilainya Zona, sendiri. ada zona. Zona Ada kelas sendiri. zona. Nanti juga kemungkinan zona-zona itu akan kita pakaikan baju warna aja. Jadi simbol. Nah, ada bajunya. Zona D warnanya apa, zona C warna apa. Jadi orang tuh pengemudi, pengendara itu tahu parkir di sini karena seragamnya warnanya ini pasti harganya sekian. Iya. Udah sesimpel itu aja, itu pasti akan masyarakat juga akan terbantu. Iya. Ini paling asik zona apa, Mas? Tahu nggak, Mas? Gimana? Paling asik dari zona itu zona apa? Zona apa? Zona nyaman. Iya. Paling nyaman. Nggak mau gue pindah ke lain. Oke, jadi besok kalau ada parkir kayak gitu, mending akan bilang ya, Anda Mas Wali loh, ya. Ya kadang-kadang kayak gitu kan, karena ada urusan ya Mas, jadi kepaksa. Iya, karena kita nggak mau ribut, malas No ya wes debat lah. gitu ya, Mas. Daripada ribut, tapi itu nggak boleh lah diterus-teruskan seperti itu. Iya, tiba-tiba Nggak seenak baik. sendiri kayak 10.000, Betul. 15.000, apa-apaan. Bolak ini? mundak sesuai itu nanti. Iya, aduh, kok bayarannya sesuai mood parkirnya, Iya. jukirnya gitu. Nah, kalau ini, misalnya Mas Wali dikasih kesempatan 1 hari full kerja, itu bareng anak-anak muda yang ada di Solo. Misalnya nih, ada 1 hari full kerja, misalnya hari Senin. Ini full sama perwakilan anak-anak muda Solo, Mas. Solo tuh ngumpul semua, pengen bikin kegiatan apa sama anak-anak muda itu? Pengen bikin kegiatan apa? Saya pengen ngajari anak-anak itu untuk teknokrat, birokrat. Oke. Seroto abot. Sekalian sih Sekalian. Karena kamu. penting ketika kita masyarakat, anak-anak muda ini kalau nggak dikasih literasi birokrat, siapa nanti pemimpin kita di masa depan? Bagi Dari penting. awal, penting gitu, Mas. sekali. Ini krusial. Sumber daya manusia mau belajar, tahu betul sistem pemerintahan kita, tahu betul cara pendidikan politik, itu penting sekali. Wah, Karena sekarang orang bisa tiba-tiba menulis di suatu sosial media dan padahal dia nggak tahu narasinya, literasinya apa. iya loh. Dan itu akan tidak baik nanti ke depannya. Makanya saya pengen membuka peluang rekan-rekan untuk banyak bisa belajar terkait birokrasi, Teknokrat. bagaimana sistem pemerintahan, sing abot-abot sisan. Sisan kayak Mas. Sisan. Canem mumpung kuat ya Mas. Harus mereka harus mau belajar ke arah sana. Aku suka sama Iya. Mas Wali ini. Pertanyaannya tak balik nih buat Gen Z anak muda, khususnya yang ada di Solo. Kalau ada kesempatan 1 hari bersama Mas Wali, kamu pengen ngadain kegiatan dan pengen diajarin apa? Iya, Monggo, iya. tulis di komentar. Kolom Ayo. komentar. Kira-kira kabot tendak. Sudino bahas birokrat dan teknokrat. Iya. Jujur saya abot gitu. Tapi itu ternyata penting. Penting. Untuk masa depan kita sangat penting. Saya pengen nanti pemimpin-pemimpin kita tuh anak-anak muda dinamis dengan gagasannya. Iya. Seneng saya ngelihat anak muda dengan gagasannya, saya seneng. Iya. Punya ide apa. Saya sering ngumpul sama Karang Taruna, jadi saya sering. Ada di ternyata ide segar ya, Mas? Saya yang anak SMP wali kota magang itu di tempat saya itu kan, Iya. saya sering ngajak ngobrol anak SMP kelas 3 dan anak SMP 7. Pemikirannya bagus, kritis. Pak, kenapa program ini, kenapa jalannya begini, kenapa ini, saya seneng. Oh. Itu nanti bisa diundang di teman-teman supaya saya juga membuka peluang OSIS SMP itu untuk bisa magang di kantor wali kota. Supaya mereka tahu ini loh yang harus dikerjakan. Menyiapkan pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Nah, itu tujuan jaringan. Iya.
Nah, ini ngomongin tentang pribadi seorang Mas Sespati Ardi. Iya. Di tengah-tengah kesibukan, sosok yang dibutuhkan masyarakat mengayomi dengan tegas juga dalam menjalankan tugas. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan lucu atau mungkin unik yang mungkin banyak masyarakat Solo belum tahu, Mas. Nah, ini kita akan sedikit bongkar kebiasaan-kebiasaan uniknya Mas Sespati di tengah-tengah kesibukan, Mas. Mungkin masyarakat Solo, mungkin yang tahu rekan-rekan jenengan, sahabat-sahabat di HIPMI mungkin udah hafal. Apa, Mas? Yang apa nih? Yang Unik nih, kebiasaan unik dalam tengah-tengah kesibukan. Menyempatkan apa dulu? Oh, menyempatkan apa? Saya kalau ngopi pasti. Stres, capek. Iya. Stress release-nya apa, Mas? Stress release saya. Iya. Sebelum tidur makan mie instan dengan lombok telu. Tapi nggak bisa. Sekarang beliau buka dewe. Yes, aku enak temen nih. Ternyata suka mie instan. Lombok itu Mas. Ini pedes loh, Mas. Ya, senang pedes, Mas. Gak jadi ngantuk no. Yo ora bar kuwi tetep ya ngantuk turu ngombe banyu tetep turu. Tetep bisa bubuk ya. Itu yang stress release-nya adalah mie instan, lomboknya 3. Wah, itu belum tanya yang tahu toh. Itu saat durunge turu. Itu stress release seorang Mas Wali itu. Iya. Wis itu wae. Sederhana ya, Mas. Enak, murah, cepet lah piye. Enak tenan yo. Aduh, bener-bener nih. Oke. Itu mungkin sebagai jawaban ketika stress release dalam di rumah itu, Mas. Ya, kan mau kepenatan. tidur. Kalau pas lagi di perjalanan misalnya dari tempat kayak ini tadi, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, kan ada jeda itu. Ini biasanya rehatnya ngapain, Mas? Yo, baca komik kah? Nonton One Piece? Spotify. Oh, Spotify. Ngrungokne lagu. Dengerin lagu. Iya, dengerin lagu. Lagu favorit apa, Mas? Jenis Hindia, apa? Hindia. Hah? Hindia. India. Oh, tak kira talking the part bos. Iya, aku kira itu lagu. India ya, ternyata Hindia. Hindia sama Fish. Lagu favoritnya India? Ramespi bersama. Asik. Anak muda banget. Aduh, bener-bener deh. Nah, Mas, kalau pribadi yang di Solo, Mas, jenengan asli Solo juga. Saya juga lahir di Solo, besar di Solo. Solo itu terkenal banget sama yang namanya nickname, panggilan kecil. Kadang itu sampai gede udah nikah, udah punya anak, nama panggilan itu masih melekat selama kita tinggal di Solo. Betul ya? Betul. Punya panggilan apa, Mas dulu? Wah, ini saru deh. Aduh, saru gitu. Tanya temen SMA saya aja. Ada yang gak saru enggak? Ada yang gak saru enggak? Apa ya, gak ada. Gak ada yang saru itu. Wah, nggak enak ya. YouTube yang ngomong saru kok malah di-ban. Jadi tetap ada. Ada teman-teman SMA tahu. Ini lah. Cukup saru untuk disampaikan. Ya, cukup saru untuk disampaikan. Enggak pas. Saya langsung bayarin kemana-mana ini. Saya nggak kira loh. Karena saya anak nongkrong juga ya. Iya, anak nongkrong pasti gitu, Mas. Iya. Nggak ada tuh panggilan nama orang tua. Kan biasanya lain-lain. Bapak E. Nama Bapak E. Itu paling sering itu nama Bapak E. Kadang-kadang juga, mohon maaf, bukan bermaksud waktu kita kecil dulu ya, Mas. Kita kan selisihnya sedikit di beberapa angkatan lah. Itu kan panggilan sayang sebenarnya, Mas. Iya, panggilan friend aja, panggilan teman, panggilan bukan pengen sahabat. bully ya. Enggak sama sekali. Dan tidak merasa terbully. Iya, malah ya udah akrab itu ternyata. Banyak cerita lucu kan kalau kita dulu kan nggak ada handphone. Makanya telepon. Iya benar. Telepon ke omah jenenge bapak. Itu saya ngalamin. Sering ngalamin. Iya jenenge bapak ya. Ini Solo banget ya, Mas ya. Ini Solo banget. Sumpah, kalau ada orang Solo pasti ngalamin hal ini. Dan di wartel itu ngalamin wartel. Nama orang tua jadi panggilan kita. Apa-apaan itu? Tapi itu wujud seru. Sayang, Mas ya. Sayang. Wujud akrab itu seperti itu. Telepon. Jadi yang tahu teman-teman SMA mana, Mas? Jadi kan SMA 1 SMA 1 ya. Tolong teman-teman SMA 1 Solo yang tahu panggilan akrab beliau tulis di komentar ya. Saya nggak bisa nebak-nebak soalnya. Iya. Tapi di pikiran sini ada. Cuman saya nggak berani nyampein. Nah, beliau nggak berani, maksud saya berani. Oke. Kalau kita ngomongin beberapa acara yang ada di TV, di konten-konten YouTube itu, Mas. Itu ada acara yang namanya What's on my bag. Jadi apa yang ada di tasmu. Jadi kamu tuh di tas tuh bawa apa tuh, guys? Kalau jenengan tuh yang selalu ada di tas
kemana-mana dibawa apa Mas? Selain handphone dan dompet lah. Ya charger. Charger juga. Iya ya. Ya power bank. Ya apa ya? Ya rokok lah. Udah. Oke. Kanjeng ngopi. Habis ini sebat ya Mas. Asik. Ada teman sebat juga guys. Oke, ada barang khusus lainnya yang mungkin dibawa misalnya? Ada. Saya simpel Mas nganggone AirPod, rokok, handphone. Udah. Wis, Udah itu aja iya. ya. Penting bisa dengerin musik. Sesimpel itu sesimpel ya. itu. Iya. Temen saya aneh-aneh Mas, ada yang bawa cinglot bareng Mas. Ini gue cundri. Ini kan ini. Kemana-mana bawa Gue cinglot. gaman. Ya. Oke, batuk saya sudah ngembun guys, kebanyakan ketawa sama beliau ini. Jadi memang berapa kali ngobrol sama Mas Respati sebelum dan setelah dilantik jadi wali kota, memang asli Podo wae. tiangnya tetap gayeng. Saya bayangin, sudah di wali kota mesti kaku, ternyata Iya. enggak, tetap Betul. santai. Sama aja. Tapi ya insya Allah tetap amanah dalam menjalankan Amin, tugas-tugasnya amin. ya, Mas Mohon ya. doanya, amin, amin. Mohon Amin, doanya. semoga Amin, nanti amin. kalau bisa ya 2 periode siap ya Mas ya. Tergantung penugasan kalau itu nggak berani Mas. Kemarin ditugasi ya iki engko tugasnya karek piye. Iya, soalnya sedikit tahu. Sedikit tahu Iya, aja siap. nanti gimana. Tapi kalau rakyat meminta, Ya, gimana monggo lagi ya? aja. Saya ini kan sistem konstitusi ya. Repot lah pokoknya, Iya, ribet iya. terus dibahas. Ini kita akan ngebahas sesuatu yang cepat Mas pertanyaannya Mas. Siap. Dan saya mohon jenengan juga jawabnya dengan cepat. Oke. Pilih ngantor di ruang dinas wali kota atau belusuan ke pasar atau kampung? Kampung. Asik. Belusuan berarti ya. Ya. Pilih punya kekuatan super. Bisa kemana saja atau bisa baca pikiran semua warga Solo? Bisa kemana saja. Kenapa nggak baca pikiran Mas? Karena baca pikiran itu nanti dia membaca itu belum tentu yang dibutuhkan. Oh, Dipikirkan sing mau terus. Terus kakak pikiran, sini malah mumet. Sayur Melati atau Timulo Solo? Timur Solo. Asik. Jeneng kuah. Punya 1 hari bebas kerja, tapi harus gowes becak dari Juruk sampai Purwasari, atau pilih kasih sambutan di 20 acara nonstop? Pilih becak goes. Kok pilih becak? Ora seneng sambutan. Enggak suka yang terlalu formal. Seremoni nggak suka. Nah ini loh sebenarnya kalau pengen tahu sosok beliau ini, sebelumnya itu sosok santai. Males. Beberapa teman-teman di HIPMI saya juga kenal. Jadi Mas Respati ya segini nih. Yes, podo. Iya. Mas ini sudah di closing, pengen kasih pesan-pesan ke Gen Z Mas. Oh, Gen Z. Yang pasti biar tetap positif, kreatif dan berani mengambil peran untuk kemajuan kota Solo. Monggo. Ya. Generasi Gen Z ini generasi yang sangat kritis, pandai, generasi yang bertumbuh di era digital, yang sangat bisa menggunakan digital untuk kehidupan sehari-hari. Saya berharap Gen Z ini bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan digital untuk kemanfaatan sesama. Jangan mudah dipancing, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah dirasuki atas yang bisa memecah belah kerukunan. Semua kita sama, semua kita diciptakan sama. Justru kalau kita berbeda, itulah yang membuat kekayaan kita dari perbedaan. Luar biasa. Oke, satu lagi Mas. Bolehkah warga kota Solo mengibarkan bendera Jolly Roger atau One Piece? Mau mengibarkan Punokawan boleh, Iya, ini. Doraemon boleh, Naruto. boleh, One Piece boleh, Ramayana ya oleh, cerita Ramayana. Boleh. Asal Mas? Punokawan, ya pasang aja. Bebas. Ya asalkan di hari-hari khusus, hari-hari penting, hari-hari kemerdekaan, kita menghormati negara kita, bendera merah putih di atas segalanya. Tetap diutamakan Tetap dan diutamakan. diprioritaskan. Diprioritaskan. Sementara mau mengibarkan bendera apapun, yang penting tidak melampaui Ya. nilai Nilai. keagungan Ya. dari
merah putih, Iya. nggak masalah mas. Nggak masalah. Cocok. Iya. Pak Presiden juga bilang begitu. Tapi kok di sosmed masih ribut toh mas? Ya kadang gini loh mas, kadang ya itu tadi ya, karena keterbukaan informasi ini. Ya. Saya titip teman-teman Gen Z, warga, jangan mudah provokasi. Yakini aja yang diyakini apa. Itu kita punya niat baik, tidak mungkin kita kebijakan, kewenangan yang bisa merugikan, itu pasti kita sudah menghitung dengan matang. Jadi ya dari kecil ya kita mengibarkan bendera merah putih. Itu aja dilanjutkan. Kalau ada simbol yang lain, tokoh komik yang lain yang disukai ya aku juga masang poster Dragon Ball di kamarku, normal aja. Ya biasa aja gitu. Itu kan tokoh fiksi yang kita imajinasikan ya. Iya, bagian dari kesenangan dan hobi. Dan tidak mengurangi rasa nasionalisme. Iya, tetap itu aja loh. Walaupun seneng anime tapi tetap kita Indonesia Raya apal. Oke, besok Meta kibarkan bendera Jolly Roger ya. Sudah dapat izin ya. Iya, Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting tidak melebihi. Ya. Mengutamakan nilai utama dari Sang Saka Merah Putih tetap, apalagi ini sudah di aroma 17 Agustus, aroma kemerdekaan harus kita jaga persatuan dan kesatuan nasionalisme kita, dan juga tetap menjaga semangat juang meneruskan perjuangan para pahlawan yang meraih kemerdekaan 80 tahun yang lalu. Terima kasih Mas Terima Wali. kasih, matur nuwun sangat. Matur nuwun. Kapan-kapan ngobrol lagi Mas. Siap Perlu Mas tunggu. ngobrol-ngobrol. Wis, Ini santai. mau kurang kopinya sama Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang pasti untuk podcast ini yang pasti sinergi juga dari Metasol FM dan juga The Soga Eatery. Terima kasih untuk wardrobe-nya, batik dari Danar Hadi yang selalu luar biasa, dan venue yang solo banget, keren banget. Ini ada dari House of Danar Hadi. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Bye bye. Terima kasih.